Selamat malam dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dr. Andus Jumiadi AW AKMSI selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membuat video modul penganggaran perusahaan. Dan selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman yang saya banggakan. Saya Elias Moses dengan NIM 719322002 akan mulai presentasi modul penganggaran perusahaan. Berikut merupakan isi dari daftar isi yang akan saya presentasikan yang terbagi atas dua bab, yaitu bab 7 dan bab 8, di mana setiap babnya terbagi atas 3 subbab dan subbab pertama, 2, dan 3 itu dimulai dari penulis Nafarin, Darsono, dan kemudian diikuti oleh Rudiantoro. Begitu selanjutnya sampai bab 8. Baik, di bab 7 penyusunan anggaran produk dimulai dari definisi. Anggaran produk atau produk budget adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Produk jadi atau finished goods adalah produk yang siap dijual. Produk dalam proses atau work in process adalah produk yang masih dalam penyelesaian. Produktivian atau produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Analisis laporan keuangan pada dasarnya bertujuan untuk mengukur produktivitas keuangan. Produktivitas keuangan berarti kemampuan untuk menghasilkan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Sebagai contoh, saya menggunakan PTA dengan utang jangka pendek sebesar 10.000 yang merupakan masukan, menghasilkan utang jangka lancar sebesar 20.000 yang merupakan output atau keluaran. Kemudian pada penyusunan anggaran produk terdapat 4 cara. Yang pertama, mengutamakan stabilitas produk, di mana saya menggunakan contoh satu macam produk, di mana contoh yang saya gunakan merupakan contoh perusahaan kecap asli yang memproduksi jenis kecapnya sebanyak 4 kali untuk tiap triwulan, di mana hasil dari perhitungan tersebut didapatkan bahwa 46 botol merupakan jumlah produk yang harus dicapai untuk mencapai stabilitasan. Kenapa dibagi 4? Karena terdapat 4 triwulan. Selanjutnya mengutamakan stabilitas kesediaan. Untuk contohnya saya menggunakan bermacam produk, di mana teman-teman atau Bapak dapat melihat pada tabel 78 halaman 192. Kemudian yang ketiga ada gabungan antara stabilitas produk dengan stabilitas sediaan. Di mana pada cara gabungan ini bila tingkat produk stabil maka ada kemungkinan tingkat sediaan berubah. Tetapi bila tingkat kesediaan stabil maka ada kemungkinan tingkat produk berubah. Berubahnya tingkat produk dan tingkat sediaan biasanya diberi batasan minimal dan maksimal. Dan terakhir ada disesuaikan dengan keperluan manajemen. Manajemen dapat menentukan tingkat sediaan setiap periode. Kenapa manajemen dapat menentukannya? Karena manajemen dapat mengatur tingkat putaran kesediaan. Di mana untuk mengaturnya biasanya manajemen menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu putaran sediaan produk jadi sama dengan jualan dibagi rata-rata sediaan produk jadi, dan rumus keduanya ada putaran sediaan produk jadi sama dengan sediaan produk jadi awal ditambah sediaan produk jadi akhir dibagi 2. Selanjutnya kita masuk kepada subbab bagian 2, yaitu anggaran harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, yaitu definisi dari harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Di mana harga pokok produksi adalah kalkulasi biaya produk jadi per unit yang terdiri dari unsur-unsur persediaan awal barang dalam proses ditambah biaya produksi dalam periode sekarang dikurangi persediaan akhir barang dalam proses. Sedangkan harga pokok penjualan adalah kalkulasi biaya barang jadi yang siap dijual yang unsurnya terdiri dari persediaan awal barang jadi ditambah barang jadi yang selesai sekarang dikurangi persediaan akhir barang jadi. Nah, teman-teman dapat melihat perbedaan dari harga pokok produksi dan harga pokok penjualan dengan jelas pada definisi ini. Selanjutnya kita masuk kepada bagian ilustrasi harga pokok produksi, di mana saya menggunakan ilustrasi PT ABC yang menjual produknya yang terdiri dari produk XY dan XY. Nah, teman-teman dapat melihat sendiri contohnya
contoh perhitungan dari harga pokok produksi yang komprehensif. Kemudian kita masuk pada subbab ketiga, yaitu penyusunan anggaran laba. Penyusunan anggaran laba definisinya yaitu anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Dalam menyusun anggaran laba terdapat 3 metode yang bisa digunakan perusahaan. Yang pertama, metode a posteriori, yaitu metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses perencanaan atau planning secara keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Yang kedua ada metode a priori, adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan terlebih dahulu pada awal proses perencanaan secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah metode pragmatis, adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu telah teruji secara empiris dan didukung oleh orang-orang yang berpengalaman. Nah, kemudian format dasar dalam penyusunan anggaran laba itu ada 3 ya guys. Dimana untuk format dasar ini sesuai buku daripada Rudayantoro, menggunakan contoh dari perusahaan manufaktur, di mana ada 3 format dasarnya, itu biaya produksi, BBL, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead. Untuk biaya operasional atau komersial ada biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Sedangkan untuk persediaannya ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bab 8 dari buku Navarin, di mana membahas tentang pengertian dan tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Nah, pengertian dari bahan baku merupakan bahan baku langsung atau direct material, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi. Bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok dan merupakan komponen utama dari suatu produk. Sedangkan bahan pembantu atau indirect material merupakan bahan pelengkap yang melekat pada suatu produk. Bahan pembantu atau penolong biasanya tidak mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif rendah dibandingkan dengan bahan baku. Nah, tujuannya yaitu tentunya untuk membuat suatu produk ya guys. Kemudian rumus-rumusnya ini ada 2, di mana yang pertama bahan baku yang dipakai dianggarkan dalam satuan atau unit uang disebut anggaran biaya bahan baku atau BBB, dengan rumus anggaran BBB sama dengan KST kali HST. Kemudian bahan baku dipakai yang dianggarkan dalam satuan barang disebut kuantitas standar bahan baku dipakai, dengan rumus yaitu KST sama dengan P dikali KSBB. Nah, KSBB itu merupakan kuantitas standar bahan baku. Kemudian berikut merupakan tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Ada 5 ya guys. Yang pertama, dengan disusunnya anggaran baku dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memakai dan membeli bahan baku. Yang kedua, dengan anggaran bahan baku dapat diketahui harga bahan baku sehingga dapat dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Yang ketiga, jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku sehingga dapat diketahui kas yang akan disediakan untuk membeli bahan baku. Yang keempat, ada dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku dan biaya bahan baku merupakan salah satu unsur biaya pabrik sehingga dapat menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Secara keseluruhan, dengan anggaran bahan baku dimaksudkan untuk menjaga kelancaran produksi. Biaya bahan baku standar per unit produk atau BBBSP terdiri atas kuantitas standar bahan baku dan standar bahan baku. Kualitas standar bahan baku atau KSBB yang sebelumnya ya guys. Yang ini KSBB itu kualitas standar bahan baku.
adalah taksiran sejumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Nah, ini berikut merupakan contoh soalnya. Selanjutnya ada anggaran bahan baku dipakai. Anggaran bahan baku dipakai dapat disusun dalam satuan barang dan dalam satuan uang atau rupiah ya guys. Anggaran bahan baku dipakai yang disusun dalam rupiah dalam kurung satuan uang disebut dengan anggaran biaya bahan baku. Dan berikut merupakan contoh tabel anggaran biaya bahan baku. Selanjutnya anggaran sediaan bahan baku dengan rumus SBBX. Maaf, di sini ada salah ketik. Dalam RP sama dengan BBB dibagi TPSBB dikali 2 dikurang SBBA. Di mana dalam keterangannya SBBX merupakan sediaan bahan baku akhir, BBB sama dengan biaya bahan baku, SBBA sediaan bahan baku awal, dan TPSBB tingkat putaran sediaan bahan baku. Berikut merupakan contoh dari tabel anggaran sediaan bahan baku akhir. Kemudian ada anggaran belian bahan baku serta laporan belian bahan baku. Untuk menyusun anggaran beli bahan baku diperlukan data anggaran biaya bahan baku dan anggaran sediaan bahan baku dengan rumus sebagai berikut. Belian bahan baku sama dengan sediaan bahan baku akhir ditambah biaya bahan baku dikurang sediaan bahan baku awal. Untuk tabelnya teman-teman dapat melihat contoh dari gambar di atas. Selanjutnya ada anggaran kas keluar untuk beli bahan baku. Nah, beli bahan baku seluruhnya dibayar tunai, maka anggaran kas keluar untuk beli bahan baku sama dengan anggaran beli bahan baku, sehingga tidak perlu lagi membuat anggaran kas keluar untuk beli bahan baku. Akan tetapi, bila syarat beli bahan baku sebagian tunai dan sebagian lagi kredit atau seluruhnya kredit, maka dibuat lagi anggaran kas keluar untuk beli bahan baku dan juga dibuat anggaran utang usaha. Nah, berikut merupakan contoh tabel dari anggaran kas keluar untuk beli bahan baku. Selanjutnya kita masuk pada anggaran biaya pemasaran dan administrasi bagian subbab 2 yang dimulai dari peramalan biaya pemasaran. Biaya pemasaran dan administrasi lazim disebut beban usaha atau commercial expenses. Dua jenis biaya ini merupakan beban terhadap pendapatan dan pada umumnya dinyatakan biaya tidak langsung terhadap produk dan bersifat semi-variable cost. Biaya pemasaran dapat diprediksi berdasar data historis, di mana variabel penentunya atau bebasnya atau X adalah unit sales dan Y adalah biaya pemasaran. Berikut merupakan contoh tabel dari biaya pemasaran ya guys. Selanjutnya ini masih sambungan dari anggaran biaya pemasaran. Maksudnya masuk ke dalam anggaran biaya pemasaran. Setelah diketahui biaya variabel dan tetap, maka dapat disusun anggaran biaya pemasaran untuk tahun ke-6 dan seterusnya. Nah, ini merupakan contoh dari biaya tetap pemasaran. Di mana dari contoh tersebut dapat dijelaskan biaya tetap pemasaran relatif tetap pada rentang kegiatan penjualan antara 800 unit sampai dengan 1000 unit. Yang kedua, jika penjualan melebihi 1000 unit, pada umumnya biaya tetapnya naik. Ya, bisa teman-teman lihat pada biaya pemasaran 815 unit, 951 unit. Oke, selanjutnya ada anggaran biaya administrasi. Anggaran biaya administrasi ialah program kerja manajemen kantor pusat dan divisi yang dituangkan dalam bentuk angka-angka keuangan yang digolongkan menjadi biaya tetap dan variabel. Kegunaannya adalah untuk mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan kantor pusat dan divisi keuangan yang mengorbankan input perusahaan. Di sebelah kiri teman-teman dapat melihat contoh tabel dari anggaran biaya administrasi. Nah, penjelasannya pada umumnya biaya administrasi dinyatakan seluruhnya sebagai biaya tetap. Sebenarnya biaya ini adalah semi variabel untuk keperluan perencanaan dan pengendalian. Biaya administrasi ini diklasifikasikan ke dalam biaya variabel dan tetap.
menggunakan metode least square atau tertinggi dan terendah, di mana faktor penyebabnya adalah aktivitas penjualan atau unit sales. Kemudian adalah anggaran biaya pemasaran dan administrasi versus aktual. Anggaran biaya pemasaran dan administrasi dibandingkan dengan faktual kinerja melahirkan penyimpangan atau variance yang dapat disajikan melalui contoh berikut, mana pada penjualan Rp2.500 besarnya anggaran biaya administrasi adalah Rp290 dan aktual nilai penjualannya Rp3.000. Aktual biaya administrasi Rp300. Hitunglah varian biaya administrasinya. Untuk solusi contoh 1, anggaran biaya administrasi pada nilai penjualan Rp3.000 adalah sebesar tetapnya Rp140, variabel 6% dikali 3.000 yaitu 180, sehingga ditambah dengan 140 menghasilkan 320, dikurangi biaya aktual 300 sehingga menghasilkan variance sebesar 20, di mana variance tersebut masih dalam kategori menguntungkan. Selanjutnya ada penyusunan anggaran kas dan proyeksi neraca. Nah, ini merupakan bagian terakhir dari subbab 3 dari buku Rudiantoro. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Format anggaran kas membagi arus kas ke dalam 3 kelompok sumber, yaitu aktivitas operasi, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan, sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Kedua, ada aktivitas investasi, adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan. Yang ketiga, ada aktivitas pembiayaan, adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung jalannya perusahaan dengan menyediakan kebutuhan berbagai sumbernya beserta konsekuensinya. Nah, ini proyeksi neracanya adalah prediksi jumlah dan rincian kekayaan yang akan dimiliki perusahaan beserta seluruh kewajibannya, baik kepada kreditor maupun kepada pemegang saham, pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Nah, untuk proyeksi neraca saham itu sendiri, faktor-faktor yang berpengaruh yaitu untuk bagian aktiva, yaitu kasnya, piutang usahanya, persediaannya, kemudian ada perlengkapan usaha dan aktiva tetap. Nah, teman-teman dapat melihat faktor yang mempengaruhi aktiva tersebut. Ya, sekian penjelasan tentang modul penganggaran perusahaan bab 7 dan bab 8 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi serta penggunaan kata-katanya. Saya minta maaf dan selamat malam dan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan video saya. Terima kasih.